disiarkan di YouTube di mana-mana ya. Pada waktu itu bagaimana Zakir Naik itu membuat narasi-narasi tentang agama Kristen berdasarkan Bible. Dia katakan Yesus itu seorang Muslim, ya kan? Yesus begini begitu, menurut Bible sendiri Yesus. Dia bahas agama Kristen. Kemudian umat di stadion itu berteriak Allahu Akbar. Sebenarnya itu bukan. Jadi kalau boleh saya jawab pertanyaan Ya. Mas tadi ya, tentang kenapa tidak ada tanggapan dari kaum muslim kalau ada ustadz-ustadz yang menceramah itu kepada radikal, orang-orang yang mengandung isi-isi radikal. Perlu dimengerti bahwasanya khutbah Jumat ya, khutbah di masjid-masjid umumnya itu isinya adalah mencaci agama lain. Nah, salah. Sudah, itu sudah nggak jelas nih Pak Cakra ini. Sebentar dulu. Nggak sepakat, saya nggak sepakat ini. Pak Cakra ini saya curiga. Sebentar dulu, ini saya terangkan. Nggak ada, itu jelas nggak ada. Di mana saya berulang kali itu nggak ada. Mencaci maki itu nggak ada. Intinya di masjid itu khutbah itu adalah mengajak kebaikan. Oke, coba saya utarakan saja ayat Qur'annya gimana Mas Panani. Jadi, apanya? mungkin Mas Panani ini ada anak kecil nggak boleh di layar. Iya. Gini, Mas Panani. Jadi Makanya, di dalam Al-Quran, kan supaya nggak nampak ya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Itu bukan hanya khotbah Jumat kata Pak Cakra, itu Al-Quran yang menyatakannya. Bisa disebutkan mungkin suratnya ayat berapa? Baik. Panani yang baik. Ya. Ya, jangan lupa budayakan menolak lupa. Kalian umat Muslim, terutama para ulama, menyinggung perasaan umat Hindu itu banyak sekali, menyembah berhala lah, ya, musyrik dan lain sebagainya. Tapi kami tak bergeming karena kalian tidak tahu esensi dari itu. Gitu loh. Oke, saya balikkan ya. Coba saya balikkan di kamera saya nih ya. Saya bisa tanggapi Pak Sair sebentar. Pak Sair, mungkin kalau di komunitas Muslim menyampaikan seperti itu argumennya atau menyampaikan seperti itu narasinya, itu bagi kami itu bukan suatu penghinaan ya. Istilahnya menyebut bahwa menyembah patung, menyembah apa istilahnya yang berbentuk seperti halnya barang itu istilahnya di Islam itu memang disebutnya adalah berhala. Itu memang versi kami memang seperti itu. Baik, saya tanggapi ini ya. Saya tanggapi ini Mas Panani. Ini surat Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang. Ini dikatakan binatang loh. Ya. Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi jangan, ini Pak Mas Panani ini munafik lagi gitu loh. Nah, jadi memang ada ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi jangan dibilang kebencian. Memang itu ajaran agamanya langsung gitu loh. Dibacakan mungkin ayat sebelumnya supaya penjelasannya. Baik, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Al-Anfal misalnya ayat 54. Saya bacakan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini sekarang ayat 55. Sesungguhnya, ini bahkan nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka itu tidak beriman. Bahkan Muhammad diutus untuk memerangi manusia. Bahkan kata Muhammad, jikalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darah mereka itu tidak akan terpelihara. Ya. Jadi sampai kapan kita ini hidup di dalam kemunafikan begitu? Bahwa memang ajaran ini memang ajaran yang
Itu siapa sih yang membuat ayat itu sedang makan narkoba mungkin ya? Bukan masalah itu ya Pak, itu mungkin, ya bukan mungkin ya, itu perlu dilihat tafsirnya dulu ya. Soalnya asbabun nuzulnya ayat itu udah dari apa gitu kita harus lihat dulu ya. Karena sebenarnya di Islam itu sejarahnya nggak pernah memerangi orang kafir kecuali mereka awalnya diperangi atau dimusuhi dulu.